Masih ingat Marsanda? Masih, jangankan Marsanda. Itu Sinta Jojo, saya masih ingat. Marsanda tuh zaman tuh orang pikir dia orang gila. Sinta Jojo dan Marsanda siapa lebih dahulu? Sabar. Kan Sinta Jojo ya? Sinta Jojo lebih dahulu. Kau keong racun itu lah. Iya toh. Lalu Marsanda punya tuh yang orang pikir dia apa? Dia gila. Iya. Padahal mungkin dia pelampiasan stres. Stresnya ke situ. Dan sekarang kotong semua seperti itu. Dan kalau mau ngomong konten macam ke Marsanda dengan Sinta Jojo punya itu kan sekarang yang kotong lihat banyak yang kayak begitu tuh adanya di TikTok. Tapi di FB juga banyak. Tapi sepotong-sepotong ya. Di FB baru dia pun hashtag di bawah salam interaksi. Ya. Kalau di TikTok tuh lu buka jam berapa tuh lu cerita beta? Apa? Yang tengah malam jam 2 juga. Aduh betul. Itu yang kadang-kadang tuh sampai bingung. Kalau orang live biasa iya. Itu dong yang apa? Ding. Wadidaw. Itu kadang-kadang sampai jam 3-4 malam udah masih wadidaw di TikTok. Itu untuk apa? Itu cari uang ya. Itu uang. Seperti itulah kita. Di jam itu siapa yang nonton? Banyak nonton. Orang buat cari hiburan kan malah. Astaga. Beta berasa kayak sendiri bodoh kembali bisa bangun jam 3 pagi. Belok ini orang tunggu. Ada yang sampai mama gendong dia punya anak goyang di hutan. Dia bilang ini dong buat apa? Tapi itu uang. Itu uang dia. Beta terlalu paham TikTok karena memang beta son install TikTok. Jadi tap layar, dapat gift. Beta biasa live dulu ya toh. Tapi tergantung isi konten ya. Menurut beta begini bos. Selama negara ini tidak kasih kesejahteraan rakyat, ciptakan pekerjaan sendiri, biarlah mereka goyang. Lu pernah dengar gitu? Son bisa begitu. Bukan juga bos ya. Lu pernah dengar orang kupas di Tempo sana? Son bisa menormalkan seperti itu. Sabar. Di Tempo tuh orang kupas. Pemerintah jangan larang kemiskinan kami. Jangan ikut campur kemiskinan kami. Itu ngeri loh. Masih biarkan bukan masalah kemiskinan. Ini masalah lu waras atau tidak. Maksudnya waras. Sekarang yang lu anggap Marsanda dulu tidak waras. Siapa tadi? Sinta Jojo tidak waras. Sekarang itu diterima bahwa barang itu waras. Karena jam 3 pagi lah. Jam 3 pagi. Apa yang mau nonton? Sumber uangnya dari mana? Dari lu kayak lu punya saldo kayak beta. Lu dapat gift, dapat bintang lah kayak di Facebook kan ada bintang. Lu bagi. Jadi banyak orang menikmati joget. Oh yang mawar-mawar tuh? Iya, ada mawar, ada paus, ada harimau. Ada banyak lah di situ, ada ngopi. Kota yang sudah terbiasa mungkin basis dengan tulisan ya. Terus kota dapat dengan platform yang sumpah nonton TikTok tuh berasa kayak makan bubur tuh. Tapi itu media. Iya, mungkin masing-masing orang punya selera persepsi masing-masing. Sendiri kan. Punya selera lah. Masing-masing. Yang bisa kalau beta begini lah, bukan beta dukung saja. Konten dong juga kadang-kadang bagaimana ya? Kayak mengkhawatirkan untuk anak-anak nonton di TikTok tuh. Emang Facebook tidak? Facebook juga sekarang banyak ya. Tapi Facebook ada batasan anggaran loh. Ya tapi kalau bahasa sudah terlalu kasar, mungkin TikTok juga ada sih. Pernah lihat orang pernah posting itu. Bahasa terlalu kasar salah, kena pelanggaran kan. Facebook itu kita pakai kata tikam saja dong sudah sembunyikan komentar. Kalau bandingkan Facebook, TikTok, Instagram, YouTube, menurut lu konten kreator yang paling effort di mana? YouTube lah. Karena dia prosesnya panjang. Apalagi macam kayak YouTube-nya Nancy Judge dong. Itu dia kerja gila. Itu penelitian. Itu kerja gila. Itu dia harus cari materi, dia riset, dia harus pastikan baru Nancy Judge punya hebatnya itu dia ambil kasus-kasus yang di luar. Tapi yang artinya dia harus terjemahkan lagi ke bahasa Indonesia. Kedua, sekarang kan terjemahan juga gampang. Iya, tapi AI bos. Terus ingat. Tapi dia merangkai satu teori ke teori yang lain. Menurut beta dia kan peranakan dia. Dia memang Inggrisnya memang bagus. Kamar Jerry. Ferry Irawan. Itu sudah menurut beta. Itu yang memang betul-betul buat konten yang betul-betul kontennya tuh ada isi. Helmi Yahya. Kalau Helmi Yahya ini memang pada dari dulu memang selebritis. Orang yang pertama sudah selebritis, yang kedua kau juga tahu dia tuh selebritis yang punya ini. Yang orang media. Dan dia punya ini. Dia punya daya ini. One Street Millionaire. Itu ya carton berapa? Tapi menurut beta kelihatan itu cara umur berapa sekarang? Tapi itu cara mencerdaskan orang atau cara? Iya. Jadi Corbusier. Zonele. Beta semenjak dia mulai bahas perempuan dada paha
unsubscribe. Dia kalian kehilangan gabut aja menurut beta. Itu Lalu memang beta Deddy suka Corbuzier nonton suka. komika kalau di YouTube tuh Panji. Memang beta real suka dia. Konten-konten tentang pendidikan, apa kabar kalau stand up, dan itu masuk akal semua yang dia omong. Tapi kalau menurut beta memang YouTube tuh sudah kayak bahan referensi. Iya. Tidak semua orang gemar membaca ya. Dan algoritma YouTube dia itu bisa setting mana konten yang betul-betul orang butuh dengan yang konten asal lu buat jadi. Itu dia akan kasih turun, maksudnya dia akan kasih turun dia punya algoritma. Tapi kalau konten yang betul-betul lu effort, lu cari dan punya isi, dia bisa rekomendasikan ke orang-orang yang TikTok kan sikat semua tuh. TikTok tuh yang penting lu mau orang punya. Bukan masalah orang punya, TikTok tuh yang penting rame, dia sudah rekomendasi. Lu lihat. Entah dia isi mau bilang hanya hahi itu yang wadidaw tadi tuh. Jalan. Kalau seandainya itu konten rame, maka dia akan rekomendasi TikTok. Jelek satu tuh di situ. Tapi jadi akhirnya sudah bisa jadikan pasar juga, Bos. Dia sudah peduli lagi dengan itu benar atau salah, hoax atau tidak. Kalau rame sikat. Itu kan bisa diakses siapa saja. Masyarakat kelas bawah, kelas menengah, kelas atas juga pakai. Tapi kalau YouTube, orang-orang di wilayah tertentu atau di kita masyarakat banyak nih kan, orang lagi sibuk tuh, mending TikTok lah. Lebih cepat itu. Satu itu. Terus yang kedua, Kotong sudah masuk masa di mana orang itu produksi otaknya tuh lebih cepat nonton video pendek ketimbang video panjang. Orang susah terlalu betah lagi nonton video panjang. Orang sudah terbiasa dengan video 30 detik. Akhirnya ketika orang nonton YouTube pun sekalipun dia video panjang orang skip. Tapi beta kalau banyak referensi butuh tuh beta harus nonton sampai habis, bahkan berulang-ulang. Makanya terlalu tempo tuh. YouTube tetap menjadi referensi utama kalau orang mau cari sesuatu. Terus dia punya kevalitan data juga bisa dipertanggungjawabkan. Karena kalau lu hoax di YouTube atau lu menyebarkan itu kan jadi dia algoritmanya turun. Tapi kalau TikTok soalnya lu mau hoax kok mau begitu ya. Facebook nih agak beda. Facebook Meta dengan Instagram. Meta dapat pelanggaran, Reels tidak menghasilkan. Punya? Iya. Cuman kan menurut beta yang kita bikin ini kan bukan hanya semata-mata untuk ini FB Pro-nya ya, untuk dapat dolar dan lain sebagainya, tapi tergantung tadi lu bilang ke beta isi konten. Minat sih. Mengapa orang sulit buat konten ya? Kan banyak yang mengeluh cara bikin konten orang itu. Konten, lu ketika lu mau buat konten di platform ini kan artinya lu mau menjadi seorang konten kreator. Lu mengerti kata konten tuh, mungkin lu mengerti bahwa itu produk yang lu buat kan. Tapi lu jangan lupa kata kreator di belakang, Pak. Kreator artinya orang yang berbuat suatu hal yang kreatif. Kreatifnya ini nih semua orang bisa. Itu pikir apa dia istilah? Berpikir kreatif. Apa? ATM tuh. ATM tuh apa? Amati tiru modifikasi. Hati-hati juga kadang-kadang orang bilang itu ATM, tapi ternyata itu bukan ATM lagi, itu plagiat. ATM yang plagiat tuh mirip-mirip tipis. Serius. Kadang-kadang orang bilang itu ATM, dong copy paste, dia tambah sedikit. Itu bukan ATM, Pak. Itu bukan ATM, itu copy paste. Di beberapa saran Facebook itu misalnya hook masuk supaya orang nonton kau punya video, itu kok bisa pakai video pendek kan, dia karena lebih dari 1 detik kan tidak terbaca monetisasi pelanggaran Facebook kan. Kadang-kadang begini, orang bilang amati tiru modifikasi. Lu tiru ide saja kadang-kadang ada yang suka loh. Orang berpikir bukan hak cipta, maksudnya orang berpikir untuk dapat ide itu susah. Tidak gampang. Ide itu terus mahal, tiba-tiba lu copy paste. Mahal, kalau mahal kan ada harga. Ide itu apa ya? Iya, ada harga lah. Apalagi sekarang ini lu taruh di platform yang notabene lu kejar dolar. Iya. Misalnya kalau tapi selama, maksudnya beta begini. Tapi selama yang punya ide itu sudah keberatan, berasa sudah masalah. Selama yang punya ide juga tidak keberatan, juga pakai saja. Tapi etikanya Kotong jadi konten kreator sebaiknya izin. Nah itu kalau seandainya beta mau modifikasi dia, setidaknya beta reaksi dulu di kontennya, dia izin, bilang Kak izin ya. Beta pakai idenya, beta recreate. Kalau besok tahu bahasa Instagramnya tuh recreate. Bahasa Facebooknya ya mungkin ATM itu. Beta kan Instagram juga jarang, tapi kita ngomong Instagram tuh salah satu media platform yang menurut beta yang isinya bagus-bagus. Malah beta lihat dulu tuh beta suka pakai di dia punya edit videonya. Baru Instagram kan rata-rata penggunanya tuh kayak khusus ya. Kenapa ya? Dia lebih ke platform gambar,
konten Konten gambar. gambar yang estetik itu ada di Instagram. Instagram. Orang yang hobinya di fotografi apa itu Instagram. Tapi sekarang Instagram juga mulai merambah ke video panjang, video reels dong. Banyak. Kalau betul memang persaingan pasar ya. Memang kalau untuk hal yang estetik, yang berbau view, yang view-nya bagus, Mau berbau magis. yang view-nya bagus, estetika itu adanya di Instagram. Baru jangan lupa media-media sosial semua yang dari pemerintahan itu orang selalu cek validnya itu ada di Instagram. Oh. Iyalah. Kementerian rata-rata semua tuh orang ceknya di Instagram. Lu mau bilang BKN bagaimana pasti akan lari cek di Instagram. Link di Instagramnya so ada belum? Kayak kemarin Kemendesa punya. Oh iya. Begitu banyak berita masuk bilang ada mau perekrutan Kemendesa apa PLD. Ya. Tapi orang selalu bilang apa? Cek di Instagram. Selama Kemendesa belum kasih keluar link berarti belum ada. Berarti link resminya dong. Link resminya. Oh, Kemendesa link resmi di Facebook tidak ada. Tapi kan kayaknya Facebook bukan media berita kayaknya. Dia kan lebih valid. Dia lebih validnya tuh kalau bukan di Twitter, di Instagram. Tapi di Instagram kan teratur, jadi orang carinya gampang. Kalau Twitter ini kan cepat sekali nih. Twitter ini kan cepat sekali. Bukan Twitter, sekarang kan X, bos. Lo jangan aduh, Elon Musk bisa kutuk kita. Oh iya. Kalau kita ngomong isi konten ya. Ini kita juga disclaimer ya, tidak menyinggung orang. Itu hak. Tapi juga ada apa ya? Bukan adab ya, tapi etika berkonten di Facebook tuh juga kadang-kadang kayak kemarin kita lihat ada satu video itu dan itu kayaknya rame juga di grup Vicky Lyric tuh. Dia screenshot apa dia ambil kembali itu, dia download kembali itu video, dia posting di dia punya akun. Aku meninggal nih, ada jenazah di macam kayak di balai-balai tempat tidur gitu. Orang meninggal. Itu kayaknya di kampung sih. Orang meninggal di balai-balai begitu, harus tutup dengan kain. Dia posting ulang pakai lagu Justin Aldrin punya. Hilang. Itu kan lagu wajib kalau ada duka tuh. Hilang. Terus tapi dia punya caption di bawah itu yang bikin jengkel. Dia caption di bawah itu salam interaksi, Pak. Orang meninggal. Lu mau pakai caption salam interaksi itu kan kurang ajar. Itu kurang ajar. Sudah ambil orang punya. Bukan cuma ide caption itu. Lebih parah lah kalau tiba-tiba ada yang masuk, "Hai Bun, salam kenal." Tapi jenazah. Di jenazah postingan itu kurang ajar. Atau mau berinteraksi pun, atau mau interaksi di konten pun juga kau tuh masih malas baca untuk konten yang mungkin sepotong-sepotong saja kau tuh masih budaya malas bacanya tuh tinggi sekali. Hanya tiba-tiba masuk sampai di orang postingan lu lihat lagi dia posting apa tiba-tiba salam interaksi. Lu turun di bawah salam interaksi. Minimal begini deh, budaya kan memang baca orang punya konten itu dong ngomong apa, komen sesuai isi konten. Iya kan? Iya, tapi begini, salam interaksi itu sangat penting dalam syarat monetisasi di salam Facebook. Interaksi, maksudnya begini, salam interaksi itu maksudnya bukan berarti lu copy paste itu kata salam interaksi, dua kata salam interaksi itu lu komen di semua orang postingan tuh salam interaksi, tidak. Berkonten tuh kayaknya bukan seperti itu. Oh, salam interaksi itu bukan sebut kata salam interaksi. Bukan, berinteraksi di postingan orang. Iya, berinteraksi ini bukan lu hanya hai bun, sah. Komen apa yang minimal komen lah sesuai dengan postingan toh. Dia posting tentang dia anak lu komen salam interaksi bun. Atau dia posting dia punya anak, kalau posting dia anak bun, anaknya ganteng ya. Sudah selesai itu selesai tuh. Setidaknya lo masih omong tentang dia anak. Itu hak ya, orang mau komen apa urusan itu menjengkelkan, serius. Itu menandakan bahwa lu konten kreator yang penting konten saja. Tidak soal sih. Tapi soalnya apa sih, selama orang yang punya konten soalnya merasa keberatan, tapi sejujurnya dia lebih keberatan. Terserah. Karena beta sering menggunakan salam interaksi kepada sebuah orang tanpa mau melihat captionnya. Minimal baca kayak orang, apalagi kalau beta bikin caption pakai pikir. Lebih komen di bawah. Bikin caption pakai pikir, baru hanya komen di bawah salam interaksi. Ya makanya buat konten juga kita juga jangan berat-berat ya. Lu buat konten korupsi orang malas komen. Atau kadang-kadang ada yang biasa bikin konten gagal loh, bikin kata-kata nih gagal, pikir ini konten dia pakai pikir loh ini nih. Biasa bikin di caption bagus-bagus, komen di bawah, jangan lupa fallback ya bun. Baru komen laki-laki lagi. Apa namanya? Mince panggil beta apa? Panda ya? Itu Panda? Itu kalau bunda kan,
Lalu ada Oh, Panda. Bun dari BU Bunda, Panda. Oh, Nah karena sekarang, Bu dan Pak tuh. ya sekarang misalnya di X tadi ya, lu bilang Twitter tau namanya sebelum. X itu lebih ke berita cepat, kayak news ya, dia cepat. Orang harus bikin penelitian. Tapi lu mau dapat berita cepat tuh lu buka di situ di X. Ada kejadian-kejadian. Besok sanggup. Dia orang mention. Lalu ada satu lagi yang di Instagram yang lu Tweets. Nah, tweets itu bagian dari IG. Tweets itu bagian dari IG. Jadi kayak dia konten teks tapi dia tertaut dengan akun IG. Tweets. Dan sumpah orang-orang tweets dong. Keren sumpah. Dong buang. Beta emang jujur ya. Beta kadang-kadang ide konten tuh beta dapat inspirasinya dari tweets. Tapi gitu. Nanti juga jadi sudah rame kan jadi kayak pasar juga. Tapi soalnya orang-orang di tweets tuh agak beda nah. Beta maksudnya beta pernah main TikTok pernah. Instagram sampai sekarang masih. Kan Instagram kan beta pakai main untuk ini Bookstagram itu kan, urusan buku itu. Terus Twitter juga. Terus Facebook sampai sekarang. YouTube dulu buat konten tapi sekarang pemalas toh. Karena capek, serius. Kalau beta rekam. Beta juga posting salah. Rekam tapi memang harus fokus. Itu mesti tim, Pak. YouTube tuh mesti tim. Juga harus edit videonya harus tinggi, canggih, bagus, kreatif. Iya, baru besok bilang ya namanya konten kreator yang dia punya konten bermain di YouTube itu effortnya sudah main-main, Pak. Beta kasih contoh, beta sebut nama lah, tapi beta gemar dia di Facebook. Adalah Mr. B. Beta selalu ikuti dia nasihat soal ini. Iya, tapi dia di YouTube dia sudah berhasil. Tapi lu lihat di Facebook dia punya pengikut jutaan, 1 juta lebih lah. Kita lihat. Tapi waktu dia naik ke YouTube, soalnya jadi kecil sekali. Dia view tuh hanya 100. Beta tahu maksud apa? 100 lebih, 200 lebih. Jadi kayak ada klaster. Tapi makanya beta bilang konten kreator tuh lu harus tahu lu punya minat dan lu punya bakat tuh ada di mana. Padahal di Facebook dia tukang nasihat orang. Tukang nasihat orang, Pak. Tapi lu naik terus ke YouTube. Dan dia tulisan tuh menit sah. Tapi tiap menit tuh itu yang like 1.000, komen ratusan, bagikan coba kabar punya. Sepi. Ya memang makanya dia itu tuh memang orang basicnya ditulisan. Tulis, tapi dia omongnya belet, dia omong pendek, video-video pendek. Iya, video itu dia omong masih terbata-bata dan ada beberapa part yang dia cut. Artinya bahwa ada beberapa part juga yang dia salah. Dan dia harus rekam ulang. Kelihatan. Tapi biasa senang dari dia saran, bagus. Katong yang bermain di FB Pro misalnya, itu dia bilang buat konten yang bisa kita omong, yang kita bisa kuasai. Yang part yang dimana memang lu effortnya di situ. Gitu. Telegram nggak paksa. Telegram itu alat komunikasi. Dia tuh lebih ke WhatsApp. Komunikasi juga. Salah. Membandingkan Telegram tidak bisa dengan Facebook, dengan yang lain-lain. Lu membandingkan Telegram, bandingkan dengan WhatsApp. Oh begitu. Iyalah. Tapi WhatsApp bisa nonton film. Instagram. Dengar sini. Instagram sudah bisa Kama. Bukan Instagram, Telegram itu orang pakai nonton film karena apa? Dia itu keunggulannya ketika lu kirim media dalam basis besar ya, dengan kapasitas besar yang sampai 6-7 giga, dia bisa. Telegram bisa. Makanya orang pakai itu untuk bikin channel. Taruhlah film-film Korea di situ. Orang bisa akses, padahal itu tuh ilegal semua. Kalau lu mau nonton dan dukung itu artis-artis dong yang sudah berkarya itu, jangan nonton di Telegram. Tapi beta juga biasa nonton di Telegram. Drakor itu nonton di mana? Tapi jangan nonton di Telegram. Dia punya grup sampai dibatasi. Telegram tuh grup. Dia sampai 25.000 anggota juga bisa. Bisa. Terus macam sekarang. Kotong harus paham bahwa tidak semua orang menggunakan Facebook itu untuk kepentingan FB Pro. Beta kadang-kadang dia mau buat konten saja. Dia pikir-pikir ini kira-kira kalau dia lihat bagaimana ya. Makanya beta kadang-kadang mau bikin konten yang kayak terlalu. Karena dia jejak digital kan. Dia jejak digital, Pak. Suatu saat lu ana lihat. Ya juga. Dan kira-kira lu ana lihat dengan lu gaya konten yang mungkin. Beta juga pikir dulu beta buat konten tuh banyak kita goyang. Tapi konten tuh ada banyak. Lu pernah nonton wawancara ini di luar dari FB Pro sedikit ya, tapi wawancara gitarisnya Jamrut. Lagu Jamrut kan penuh dengan pornografi. Yes, betul. Lalu waktu itu dalam rokok. Asis tuh. Dia tidak mau lagi bawa lagu itu setelah dia punya anak besar tuh. Anak perempuan atau ini. Jadi banyak orang juga komen, kenapa lu dulu nggak pikir sampai ke sini buang. Jadi menyesal tuh kemudian kan. Makanya
Apa dia lupa anak pemulut model begitu tuh beri. Tenan. Mama bikin konten apa? Konten tak berguna. Konten tak berguna, konten son jelas. Ya gini, buat sesuatu hal yang kalau kira-kira lupa anak lihat, sana bikin dia jadi bahan bully di sekolah lah, itu sah. Karena sekarang bully juga apa kabar? Lu meninggalkan legacy ya menurut beta. Iya. Buat sesuatu hal yang ya buat setidaknya lupa anak lihat, soalnya buat dia diganggu anak-anak. Beta suka tuh memang konten-konten kreator yang apa kita juga harus apresiasi banyak konten kreator dari NTT menurut beta kreatif. Apanya jenakanya tuh. Itu beta hobi betul nonton cara bikin. Betul. Suami istri lucu-lucu. Itu cara orang menghibur diri tapi juga menghibur orang lain, itu berkat. Menurut beta ya. Ini yang juga Meta juga harus dorong ke situ toh. Bantulah banyak-banyak. Akhirnya Meta bicara kaya juga ya. Pelit ini ya. Maksudnya Beta bukan jengkel tapi ini kesalahan kita juga. Memang kebijakan inilah pemilik modal kalau dia berkuasa atas asetnya, atas urusan usahanya dia. Kita ini kan sadar tidak sadar adalah pekerja, buruh dan bagian dari Meta. Kuli ya. Tapi kuli yang kejar 0,0 sekian. Lu jangan sindir beta begitu dia. Cuman begini, lu dengar dulu. Kalau ibarat menurut beta selain dia perusahaan. Sejauh sampai Koton tuh pernah kena perang dan $2.800. Beta telepon Bapak Ani dulu. Bapak Ani telepon tidak. Bisa sampai gemetar. Tapi kan lu sudah baca ini. Ya itu Bapak Ani punya itu. Penjelasan di makanya penting baca sampai habis. Yes, beta akhirnya refleksi diri. Refleksi. Ternyata beta yang kadang-kadang masih senang dengan konten tulisan saja gara-gara ini dolar pun 1.000. $2.800 Pak. Be langsung kali 15.000 so 42 juta. Dan lucunya begini, Bedi. Ternyata bukan cuma beta yang kena prank loh. Bebas komentar turun ke bawah. Ada banyak kan. Nanti kalau ada waktu kita kasih kok yang diedit tuh. Lu juga tidak bisa batasi orang berekspresi. Kalau beta tuh semua orang tuh seni. Setiap tempat adalah panggung. Jadi menurut beta semua orang seni dan setiap tempat adalah panggung. Facebook Pro ini panggung. Yes, dan beta rasa Facebook Pro ini demonetisasi demonetisasi jelas Pak. Soalnya sesusah YouTube. Soalnya sesusah Instagram. Ya. Karena Instagram tuh ketong main branding. Kalau menurut beta ya, kalau bikin konten, itu hak semua orang dan tidak bisa kau batasi selama dia tidak melanggar kode etik dari Facebook Pro toh. Kedua, kita semua ini buruh. Pekerja di perusahaan yang namanya Meta ini. Jadi yang saling support, saling bantu. Tergantung lu mau bantu konten yang mana toh. Saling support, saling bantu dan harus bersatu. Siapa tahu ketika karyawan tidak digaji oleh Meta, kita juga bisa bersatu protes di Meta ini. Protes di mana? Iya, si dia pemperlakuan kita memprotes di mana. Dia punya tuh sudah merah, dari kuning tuh merah reels tuh. Tapi tadi masih belajar. Kalau dari beta, ini kan kalau seandainya kita mau berkonten di media sosial, soalnya Facebook Pro ini kan dia punya syarat monetisasinya ini sudah jelas sekali. Kita tahu targetnya seperti apa. Bandingkan dengan YouTube, dia jauh lebih gampang sih menurut beta. Halaman tuh sudah monet. Dalam prosesnya. Dalam proses. Terus yang kedua, kalau sudah tahu demonetisasi gampang seperti itu, coba berpikir bagaimana supaya ide konten itu jangan mati. Konsisten. Nah, terus yang ketiga, berpikir bagaimana supaya buat ide kontennya itu, ini jejak digital Pak. Jangan sampai nanti besok-besok kalau konten itu buat lu lihat sendiri cuma malu. Minimal terus orang lain deh. Terus orang lain lah. Lu sendiri saya kira-kira 2-3 tahun ke depan kalau lihat kembali ini konten malu kok sendiri. Tergantung konten. Ada konten yang masih manfaatnya masih bisa. Makanya beta bilang buatlah konten itu yang kira-kira kalau lu buat 2-3 tahun atau 5 tahun yang lagi lu lihat itu relevan sonde, masih ada manfaatnya sonde. Ada yang beta lihat sampai melanggar etika. Yang tadi buang beras buang minyak goreng. Suka Kekar mana kok? Makanan itu banyak. Gimana kita hidup pada susah begini baru kamu bom model begitu. Hidup masih ada susah. Banyak yang susah baru kamu bikin konten model begitu bagaimana? Terus kalau mau berkonten, sebenarnya platform bukan hanya di FB Pro kan, banyak juga platform lain yang kontennya bagus-bagus. Kayak TikTok juga bisa. Sekarang Shopee juga bisa. Shopee bisa konten. Bisa buat konten di dalam. Terus kau bisa
ada dapat komisi dari Shopee videonya. Terus ini apa? TikTok tadi juga yang TikTok affiliate. TikTok affiliate. Jadi kalau orang yang punya produk, lu bisa promo dia punya produk di lu punya konten, terus di konten lu punya konten itu langsung selipkan dia punya keranjang kuning di situ supaya kau bisa klik langsung barangnya untuk kita beli. Saling support itu penting. Support itu sangat penting. Iya. Tapi kalau support ya minimal baca konten. Salah satunya lu tadi cerita, taruh 40 juta, lu sudah baca lah, lu lihat angka lah. Iya sih. Itu baca penting, Bos. Baca dan jadi komen. Ibu jangan hanya tapi kritik beta orang, itu Ibu juga harus lihat. Beta itu konten yang $2.800. Cara pandang itu jangan diangka. Konten $2.800 itu beta komen sesuai konten, tapi beta lupa baca satu kalimat saja. Beta komen sesuai lu baca tuh, tapi nanti. Masalahnya, beta juga belum baca, tapi beta kenal baik dia kan. Jadi Bapak Ani kayak gini bercanda aja. Oke lah ya. Beta komen sesuai konten kok. Beta komen bilang, "Wih, Bapak Ani 42 juta ini." Sudah. Pokoknya itu kisah inspirasi. Itu jadi pelajaran buat kita kalau interaksi, tolong baca konten sampai habis. Oke.